Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah baca materi sebelumnya? Oke, kalau sudah membaca tadi materi sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, adapun materi kita selanjutnya yaitu menyunting teks berita. Sebelum belajar, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku tulis kalian, dan buku cetak bahasa Indonesia kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menyunting berita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari kemarin langkah-langkah menulis teks berita, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang menyunting teks berita. Nah, di sini ketika kalian menulis sebuah berita, tidak langsung dipublikasikan. Jadi ada namanya proses menyunting. Jadi jika atau kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kalian buat, itu masih wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kalian lalui sebelum berita itu dipublikasikan. Nah, apa itu? Yaitu menyunting. Jadi ketika kamu menulis sebuah berita, itu kamu tidak langsung harus mempublikasikan ke masyarakat. Nah, terlebih dahulu harus kalian sunting atau kalian baca-baca dulu apa saja yang harus ditambahkan atau apa saja yang harus dikurangi dalam teks berita yang telah kamu buat. Apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting berita? Baiklah anakku, silakan diperhatikan. Jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan saat menyunting berita, yang pertama adalah kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Jadi ketika kamu menulis sebuah berita, itu harus berisi fakta. Jadi jangan asal menulis berita saja tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, berita, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dari rumusan Adik Simba. Jadi ketika kalian menulis sebuah berita harus mencakup kesemuanya komponen-komponen tersebut. Jadi harus ada kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi harus ada ke komponen-komponen ini. Jadi kalau tidak ada, itu artinya berita kamu belum dianggap lengkap, ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, struktur penyusunan berita. Jadi dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting, seperti yang sudah kalian pelajari tentang piramida berita yang kemarin, yang piramida terbalik. Yang pertama itu ada kepala berita, kemudian ada badan berita, setelah yang terakhir itu adalah ekor berita. Jadi harus diurutkan dulu ke berita yang informasi yang penting, kemudian yang sedang-sedang, kemudian yang kurang penting, seperti itu. Jadi ketika menulis berita harus diperhatikan apanya, nak? Oke, benar sekali, struktur penyusunan berita. Ibu lanjut yang keempat, yang terakhir, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Nah, di sini ketika kalian menulis berita juga harus efektif, kalimatnya harus efektif. Jadi tidak menggunakan pemborosan kalimat, sehingga pembaca lebih paham. Kemudian menggunakan bahasa kata baku. Jadi dalam menulis berita itu tidak boleh menggunakan dialek-dialek daerah. Jadi harus menggunakan kata baku. Kemudian ketepatan tanda ejaan. Jadi jangan sampai kalian menggunakan tanda tanya padahal kalian tidak bertanya. Jadi ejaan dan tanda baca juga harus diperhatikan dalam penggunaan dalam menulis atau menyunting teks berita. Jadi anak-anakku, inilah tadi 4 aspek yang harus kalian perhatikan saat menyunting berita. Ya, Ibu ulang. Yang pertama, kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, kemudian strukturnya. Yang terakhir adalah penggunaan bahasanya.
Nah, bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian perhatikan di buku kalian, di buku Bahasa Indonesia kalian halaman 22. Perhatikan di situ ada teks berita, silakan dibaca. Silakan dibaca, perhatikan teks berikut ini, silakan dibaca. Ustazah kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan dibaca. Oke, syukran yang sudah membaca ya. Yang sudah membaca, terima kasih. Ustazah lanjut. Dalam teks tersebut ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan kelengkapannya dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang, di mana tidak jelas waktu terjadi kebakaran. Dengan demikian pernyataan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Jadi seperti tadi Ustazah sampaikan bahwa kelengkapan isi berita juga itu sangat penting. Jadi saat kalian menyunting berita itu harus lengkap. Tapi pada berita yang tadi kalian baca, kelengkapan beritanya kurang lengkap ya, karena tidak ada di dalamnya tidak jelaskan waktu terjadinya kebakaran. Jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan kapan, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa kata yang ejaan tidak tepat. Kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak dan Jakarta Utara. Huruf dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena huruf nama tempat. Jadi diperhatikan juga dalam penulisan nama tempat, nama orang, ya, itu harus menggunakan huruf kapital awalannya. Jadi seperti kalian lihat di teks berita tersebut ada kata Cilandak dan Jakarta Selatan. Huruf awalan dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena menggunakan nama tempat. Ibu lanjut. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga pada teks berita tersebut adalah penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Harus menggunakan huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni 16. Jadi penggunaan kata angka 16 ini tidak tepat dalam teks berita tersebut. Jadi harus ditulis, jadi bukan angka ya. Jadi harus ditulis 16. Jadi kurang tepat karena dia menggunakan angka 16. Nah, yang terakhir, yang keempat, judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul harus disederhanakan. Misalnya, di sini kan judulnya terlalu panjang. Sebanyak 16 unit damkar pemadam api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Jadi di sini terlalu panjang judulnya. Jadi bisa diringkas judulnya 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Jadi penulisan judul pada teks berita tersebut tadi tidak efektif atau terlalu panjang. Nah, bisa diringkas seperti ini saja. Nah, yang terakhir, berita tersebut tidak juga menggunakan sumber yang jelas. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa berita itu harus fakta. Jadi, kenapa harus fakta? Supaya kita bisa melihat atau memberikan sumber yang jelasnya. Jadi, mana berani kamu menulis sumbernya kalau berita tersebut tidak fakta, seperti itu. Jadi, inilah 5 kesalahan dalam teks berita yang tadi kalian baca. Bisa kalian baca ulang di halaman 22 seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau paham, Ustazah akan memberikan kalian tugas. Silahkan kalian perhatikan teks berita berikut ini. Jadi silahkan dibaca beritanya. Oke, syukron ya segala yang sudah baca. Pertanyaannya, lakukanlah perbaikan-perbaikan yang dianggap salah atau kurang lengkap. Jadi kalian baca, kemudian
kira-kira apa ya yang salah dalam berita ini. Kemudian tulis kembali berita yang telah kalian sunting. Jadi silakan didaftar kira-kira kalimat yang mana yang kurang tepat. Kalau bisa silakan ditulis kembali berita yang sudah benar menurut kalian. Ditulis kembali berita benar yang menurut kalian ya, kemudian dikumpul di segmen nanti. Silakan dicek di Teams-nya, di situ ada di segmen, silakan ditulis. Baiklah anakku sekalian, jika ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar. Yang belum jelas ya, silakan bertanya pada kolom komentar. Hari ini Ustazah harap tugasnya yang menyunting berita selesai sebelum pembelajaran bahasa Indonesia berakhir ya. Sedikit saja tugasnya itu nak. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita. Apa sih gunanya belajar berita dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kalian baca di Quran surah An-Nur ayat 11. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa yang diantara yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya asap yang besar. Jadi sudah kalian ketahui, kemarin juga ibu sudah bahas di pembahasan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menyebarkan berita yang bohong atau hoax ya. Kalau istilah sekarang orang bilangnya berita hoax ya. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang menyebarkan berita bohong maka akan baginya itu azab yang besar, seperti itu. Baiklah anakku sekalian, untuk pertemuan kita selanjutnya atau materi kita selanjutnya, pembahasan kisi-kisi harian tentang teks berita. Jadi pertemuan selanjutnya itu pekan ke depan kita akan ulangan ya. Oke, syukran jasakillah atas perhatiannya. Thanks atas perhatiannya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.